Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ballaghar risalah wa 'addal amanah wa nasahal ummah wa kashafal ummah wa 'abida rabbahu hatta khul yakin wa tarakana 'ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa khaliq. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa bihi yahtadil muhtadun. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ma'u la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala ta'mihi aw lawnihi aw rihihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita bersama, atas limpahan rahmat, kasih dan sayangnya. Kita semua Allah izinkan bangun pada subuh yang berlimpah berkah ini. Allah yang maha pemberi rezeki, rezeki yang tak terhingga dan tak terbilang. Allah yang maha pemberi kesehatan, kesehatan yang tak terhingga hingga sampai detik ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang paling besar nikmat pada pagi ini adalah nikmat kita bisa bersama duduk di taman-taman surga bersama orang-orang insya Allah, orang yang baik, orang yang saleh dan salehah. Semoga Bapak Ibu Ayah Bunda orang tua kami seperti ini pula lah nanti Allah kumpulkan kita bersama di dalam Jannatun Na'im. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Bapak dan Ibu, para ayahanda, ibunda, para orang tua kami, pada subuh yang berlimpah berkah ini, apa kabar Bapak Ibu, sehat? Ibu-ibu sehat? Bapak-bapak sehat? Pinggang kaki sehat? Disehat-sehatkan Pak Ustaz. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afi
عافية الأبداء وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, para orang tua kami, pada subuh yang berlimpah berkah ini, izinkan kami untuk memberikan sedikit ilmu sebagai pengganti daripada guru kita yang seyogianya adalah Ustadz Dr. Eman Gani MA. Karena beliau berhalangan, maka kami minta izin kepada Bapak Ibu untuk menggantikannya. Semoga apa yang kami sampaikan nanti bisa menambah wawasan ilmu dan juga motivasi kita selalu beribadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ayah bunda, orang tua kami, pada subuh ini kita akan membahas satu tema yang ringan. Tema yang insya Allah setiap waktu, setiap hari yang kita hadapi. Tema kita adalah tentang kiat-kiat ataupun cara-cara mendapatkan salat yang khusyuk. Kalau boleh kita bertanya Bapak Ibu, mungkin ada kita yang sudah berumur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, bahkan sudah lebih. Kalau ditanya dalam hati kita, sudah berapa kali salat kita yang khusyuk? Kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Apa jawabannya Bu? Memang kalau subuh kok agak sombong-sombong ibu-ibu. Ada jawaban apa? Apa jawabannya Pak? Allahu a'lam. Jangan menjawab berapa kali sholat khusyuk Pak Ustaz. Sholat khusyuk itu sendiri pun kami tidak tahu Pak Ustaz. Maka pada kesempatan ini kita akan coba menyampaikan, bukan berarti sholat kami sudah khusyuk, belum Bapak Ibu, tapi secara keilmuan mesti kita harus sampaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada seorang ulama yang bernama Syekh Ali Tantawi. Ulama ini masyhur, ulama ini terkenal. Dia berasal dari kota Mesir. Banyak mengarang kitab, baik kitab fikih, kitab hadis. Salah satu kitab yang dikarangnya adalah kitab khusyuk salat. Dia menyebutkan salat yang khusyuk itu adalah anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu yaraka. Salat yang khusyuk itu adalah ketika dia menyembah Allah, ketika dia melaksanakan salat, dia merasa di dalam salatnya itu dilihat, diperhatikan, dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarahu yaraka. Andai dia tidak bisa merasa bahwa salatnya itu dilihat, diawasi, dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahamnya seperti apa Pak Ustaz? Kalau misalnya
Ada mahasiswa-mahasiswi yang belajar di perkuliahan. Dalam satu semester itu biasanya ada 6 bulan. Dalam 6 bulan itu ada 16 kali pertemuan. Pertemuan yang ketujuh biasanya itu ada UTS, ujian tengah semester. Pertemuan terakhir ada namanya UAS, ujian akhir semester. Setelah disampaikan materi, maka datanglah masanya UAS, ujian akhir semester. Maka dosen akan memberikan kertas jawaban yang kosong, buku catatan, HP dikumpulkan. Maka dosen akan menyampaikan 5 pertanyaan. 5 pertanyaan ini dijawab dalam waktu 1 jam. Ketika soal sudah dibacakan, maka pesan dosen, kalian kerjakan soal ini dalam waktu 1 jam dengan syarat tidak boleh berdiskusi, tidak boleh berbicara, tidak boleh melihat kiri dan kanan. Maka apa yang terjadi? Mahasiswa-mahasiswa tadi selama dosen berada di meja dosen, maka dia ingat pesan dosen, tidak boleh tengok kiri dan kanan, apalagi bercerita. Betul, mereka tidak ada berdiskusi, bercerita, kerjasama. Tapi kalau dosennya sudah keluar, barulah mereka seperti pasar, kerjasama mencari kunci jawaban. Maksudnya bagaimana Pak Ustadz? Ketika dosen berada di meja dosen, mereka tidak mau berdiskusi karena merasa diawasi, merasa dilihat, dipantau oleh dosennya. Begitu hendaknya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika orang salatnya khusyuk, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang merasa ketika salatnya itu dilihat, diperhatikan, dipantau oleh Allah, tidak akan mungkin dia ketika salat itu memakai baju seadanya. Tidak akan mungkin salatnya itu terburu-buru. Kadang ada Bapak Ibu, kita salat itu, maaf nih, sebahagian bapak-bapak salat Isya jam 10, jam 11 malam. Karena sudah ngantuk, sholatnya itu pakaiannya seadanya saja. Dengan apa Pak Ustaz? Pakai sarung satu, pakai singlet satu, pakai peci satu. Allahu Akbar. Kalau orang yang dipantau, dilihat oleh Allah, malu. Jumpa Pak Bupati, wali kota saja pakai baju yang terbaik, apatah lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ketika sholatnya khusyuk tidak akan terjadi kesalahan dalam sholat. Apa bahayanya ketika sholat tidak khusyuk Pak Ustaz? Nah ini bahayanya. Kadang Bapak Ibu hari Ahad Minggu itu kan banyak undangan. Bagi undangan hari Ahad sebelum sholat, sebelum pergi undangan, sholat zuhur dulu di rumah. Rakaat pertama khusyuk, Al-Fatihah, baca ayat. Tapi sudah masuk rakaat kedua dibisikkan oleh syaitan. Apa kata syaitan? Ya Allah, hari ini kau pergi undangan 3 tompek. 1 tompek nanti wa isi 100.000, 3 lah 300.000 ya Allah. Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Ketika ruku tadi apa pula kata syaitan? Pakai baju apalah nanti soal pergi undangan. Oh, waduh, merah lah dipakai kotak. Baju kuning sudah. Baju hitam malu dipakai. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kata syaitan, nanti pergi undangan sama siapa lah? Apa pergi ke kebun? Sama ibu majelis taklim lah misalnya. Sampai nanti Bapak Ibu ketika salam kiri dan kanan, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Terjadi setelah sholat tadi, ya Allah, tadilah 3 rakaat, apa ompek rakaat? Iya Pak. Oh Pak, iya. Apa-apa nak mau ngaku, tapi dari wajah ya.
Karena sholat tidak khusyuk tadi, lupa jumlah bilangan sholat. Maka ini yang menjadi yang dikatakan oleh Allah, fawailul lil musallin, celaka orang yang salat. Kenapa celaka salatnya? Alladzina hum an salatihim sahun, yang dimana salatnya itu tidak khusyuk, tidak diterima oleh Allah karena tidak khusyuk tadi. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salat yang khusyuk itu adalah salat yang merasa dipantau, dilihat oleh Allah. Fa innahu yaraka. Apabila kita tidak bisa merasa dilihat, maka Allah lah melihat kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, daripada cara untuk mendapatkan kiat-kiat salat yang khusyuk ini, kata Syekh Ali Tantawi, pertama, untuk mendapatkan salat yang khusyuk itu sempurnakan wudu. Jadi ternyata Bapak Ibu, untuk mendapatkan salat yang khusyuk itu bukan langsung salat, tidak. Sebelum salat kita sempurnakan wudu. 3 hal. Pertama yang masih harus diperhatikan tempat salat, sajadah kita. Makanya kita di masjid kalau sudah banyak pasir, cepat untuk dibersihkan. Mana tahu nanti pasir itu, mohon maaf, bernajis. Yang kedua, daripada menyempurnakan wudu itu pakaian. Jangan nanti Bapak Ibu, mohon maaf, pergi keluar pakai sarung itu juga, nanti tidur pakai sarung itu juga, nanti sholat itu juga sarung akan mengganggu kekhusyukan sholat. Yang ketiga, menyempurnakan daripada wudu, cara berwudu dan syarat dan rukun wudu. Yang kedua, untuk mendapatkan salat yang khusyuk ini, menyempurnakan gerakan dalam salat. Bagaimana tegak berdiri betul, bagaimana sujud, bagaimana ruku, kemudian bagaimana kita sujud. Jangan nanti Bapak Ibu ketika kita sujud, mohon maaf, seperti anjing yang sedang duduk. Kenapa? Ini siku-sikunya menempel ke sejadah. Nabi melarang ketika kita sujud sama, mohon maaf, dengan anjing. Makanya Bapak Ibu, kalau kita sujud itu dengan sampai daripada siku-siku kita menempel. Apatah lagi ketika kita sujud, mohon maaf ibu-ibu, kadang ketika sujud itu mukenahnya itu dihamparkan ke depan. Jadi ketika dia sujud, mukenah tadi mengalasi daripada sujudnya. Kalau seperti itu bagaimana Pak Ustaz? Bisa jadi sujudnya nanti tidak betul alias tidak sah. Kalau yang menghalasinya itu dipakai dengan tubuhnya, maka tidak boleh. Jadi kadang ada ketika kita sujud itu kan ibu-ibu, karena mohon maaf sajadahnya bau Pak Ustaz, sebelum sujud dihamparkannya mukenahnya, tidak boleh. Tapi kalau berpisah, misalnya ada sajadah kecil boleh. Yang ketiga, untuk mendapatkan salat yang khusyuk itu, benarkan daripada bacaan salat. Yang kita baca dalam salat adalah Al-Quran. Al-Quran ini berbahasa Arab. Maka berbahasa Arab, salah huruf, harakat, maka berbeda arti dan makna. Maka bersyukur kita Bapak Ibu, ibu-ibu yang hari ini semangat. Ada namanya sekarang khalaqah Al-Quran ataupun tahsinul qiraah, membenarkan daripada bacaan dalam sholat. Nah, jadi memang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam satu komunikasi atau kita berbicara, tidak jelas yang kita ucapkan, tentu kita tidak paham. Maka begitu juga 60 tahun, 70 tahun sholat, seperti itu terus bacaannya. Baik daripada hurufnya, dari tajwidnya. Maka untuk mendapatkan sholat yang khusyuk, benarkan daripada bacaannya. Kadang kita ketika sami'allahu liman hamidah, huruf sim, min, ain tergantikan dengan huruf hamzah ataupun alif. Sami'allah, itu sudah berbeda makna. Maka untuk mendapatkan sholat khusyuk, benarkan daripada bacaan Quran.
Yang kelima, kata Syekh Ali Tantawi, untuk mendapatkan sholat yang khusyuk itu, maka setidaknya Bapak Ibu kita mengetahui makna apa yang setiap yang kita baca. Al-Fatihah, apa isi kandungannya. Nanti doa kita, Rabbighfirli, ketika dalam kita sujud atau rukuk, kita mengetahui doa yang 8 itu. Supaya apa? Menimbulkan kekhusyukan. Coba nanti Bapak Ibu berjumpa dengan kawan waktu SD, SMP dulu. Sesekali jumpa, itu ketika berjumpa Bapak Ibu, ceritanya panjang sekali. Karena menikmati pembicaraan tadi. Karena sudah lama tidak berjumpa. Begitu juga orang ketika salat, ketika memaknai, tahu makna apa yang dibaca, itulah kadang imam di Masjid Haram itu, kalau ayatnya tentang surga, dia bahagia, bacaannya itu bagus. Tapi ketika ayat yang berbicara tentang neraka, sampai kita tengok kadang imam Masjid Haram Madinah itu terisak-isak, nangis. Kadang kami juga gitu Bapak Ibu, nangis juga kadang. Tapi yang ditangiskan beda. Apa yang ditangis Pak Ustaz? Palung cair-cair Pak Ustaz. Maka yang kelima, apalagi kata Syekh Ali Tantawi, yang kelima ini yang paling penting. Untuk mendapatkan salat yang khusyuk itu, timbulkan sifat muraqabah. Ini intinya Bapak Ibu. Apa itu sifat muraqabah? Sifat merasa, dilihat, dipantau ketika dalam salat. Bapak Ibu yang di dalam ruangan, ketika bekerja, diawasi oleh CCTV. Ketika CCTV hidup, maka Bapak Ibu bekerja dengan baik. Tapi ketika CCTV tadi mati, belum tentu, karena tidak ada yang mengawasi. Maka begitu juga ketika sholat, hendaknya kita merasa diawasi, dipantau oleh Allah. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan coba sampaikan yang pertama. Untuk mendapatkan sholat yang khusyuk itu, kita sempurnakan wudhu. Wudhu ini Bapak Ibu, setiap buku fikih pasti pembahasan yang pertamanya itu tentang kitab toharah ataupun bersuci. Wudhu ini Bapak Ibu hanya menghilangkan hadas kecil. Kalau kita dalam keadaan junub, maka harus mandi wajib. Kata Allah, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang suka bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah juga cinta kepada orang-orang yang mensucikan dirinya. Timbul pertanyaan, untuk mensucikan diri ini Pak Ustadz, bagaimana cara? Ada dua alatnya. Pertama, air. Yang kedua, debu yang suci. Kalau sudah tidak menemukan air, maka boleh kita menggunakan debu yang suci atau yang kita kenal dengan tayamum. Kemudian timbul pertanyaan lagi Bapak Ibu, air ini ternyata di dalam agama kita terbagi pula 4. Jadi air itu Bapak Ibu terbagi 4. Ini mengulang-ulang kaji. Ada namanya air yang suci, kemudian lebih lagi mensucikan. Yang kedua ada namanya air yang bersih tapi tidak mensucikan. Yang ketiga ada pula namanya air yang bernajis. Yang keempat ada namanya air yang makruh. Di antara air yang 4 ini Pak Ustadz, mana air yang bisa kita gunakan untuk bersuci? Pertama Bapak Ibu, ada namanya air yang suci lagi mensucikan. Air yang suci lagi mensucikan ini, sudahlah airnya bersih, bisa mensucikan diri kita. Bisa untuk berwudu, bisa untuk mandi janabah. Apa saja di antara air itu Pak Ustadz? Pertama ada namanya air hujan. Kalau sudah gelap, datang angin, nanti turun hujan. Sebelum sampai ke bumi, nanti Bapak Ibu ayah bunda tampung, masukkan dalam ember. Maka ini adalah air yang suci lagi mensucikan. Tapi kalaulah masuk dalam parit, itu dah bercampur dengan najis. Kedua ada namanya air laut.
Mana tahu Bapak Ibu pergi safar dari Pekanbaru ke Dumai, dari Dumai mau ke Malaysia menggunakan kapal, dalam pertengahan perjalanan masuk waktu sholat zuhur asar. Kita mau sholat yang ada hanya air laut, maka air laut ini Bapak Ibu juga termasuk air yang suci lagi mensucikan. Yang ketiga ada namanya air sumur. Air sumur, kalau kita di Pekanbaru ini air sumur bor. Kalau kita di kampung ada namanya, kalau bahasa air tirisnya telago, sumur. Itu sampai 28 meter, 10 meter ke bawah. Yang biasa kita pakai Pekanbaru adalah sumur bor. Itu bisa digunakan untuk bersuci. Inilah yang biasa kita gunakan. Yang keempat ada namanya air es. Mana tahu Bapak Ibu, Pekanbaru, Jakarta ke Turki, mau umrah plus Turki. Sampai di Turki musim salju. Mau salat yang ada cuman air es. Maka air es ini bisa digunakan untuk berwudu. Setelah air itu, setelah batu tadi cair kembali menjadi air. Kemudian ada namanya air embun. Ini air embun ini kan biasa Bapak Ibu di malam hari. Mana tahu nanti kemarau datang, tidak ada air. Ketika kita bangun subuh hari, keluar rumah ada embun yang biasa nempel di mobil kita ataupun di daun-daunan. Ini juga termasuk air yang suci lagi mensucikan. Yang terakhir ada namanya air mata air ataupun air sungai. Kalau ada gunung, kemudian biasanya di bawahnya ada air. Inilah air yang suci lagi mensucikan. Air hujan, air laut, air sumur, air es, air embun, air mata air. Yang kedua ada namanya air yang bersih tapi tidak mensucikan. Airnya bersih tapi tak bisa berwudu. Apa pula itu Pak Ustadz? Ada 3. Pertama, air yang bersih tapi tidak mensucikan itu adalah air yang bercampur dengan sesuatu yang bersih sehingga berubah warna, kemudian berubah rasa. Seperti air yang kita panaskan, dimasukkan dalam pemanas air, masukkan dalam gelas, masukkan teh, masukkan gula. Apa namanya Bapak Ibu? Memang pagi-pagi memang lama teh nampak, tapi ada di luar nanti. Ataupun air kopi, air susu dan sebagainya. Yang kedua, air yang bersih tapi tidak mensucikan ini air yang berasal dari buah-buahan. Seperti air kelapa. Itu air kelapa Bapak Ibu ketika sudah dibuka, masukkan pipet agak-agak 3. Diminumlah. Itu namanya air yang bersih tapi tidak mensucikan. Ini yang ketiga yang paling penting. Air yang bersih tapi tidak mensucikan itu adalah air yang kurang dari 2 kula. Di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, kalau kita berwudu airnya kurang dari 2 kula, kemudian kita berwudu percikannya masuk ke dalam kula, maka wudu kita tidak sah. Berapa 2 kula itu Pak Ustaz? Sepakat para ulama mengatakan 2 kula itu tingginya 60 cm, lebarnya juga 60, kemudian liternya lebih kurang 250 liter sampai 270 liter. Ketika kita berwudu, kemudian kita masuk percikan wudunya, tidak masalah. Tapi kalau misalnya kurang daripada 2 kula, ketika berwudu masuk percikannya ke dalam, maka hati-hati, bisa jadi nanti air ini Bapak Ibu menjadi air yang bersih tapi tidak mensucikan. Kadang ini yang terjadi, kita berwudu tapi airnya itu sudah menjadi air mustakmal. Jadi gimana Pak Ustadz kalau berwudu itu haruskah airnya itu banyak? Kalau memang airnya sedikit berarti tidak boleh. Boleh. Kalaupun Bapak Ibu berwudu dengan air yang sedikit ini, asal semua anggota wudunya basah boleh. Tapi dengan syarat tidak boleh masuk percikannya ke dalam.
Kalau masuk ke dalam namanya nanti air mustamal. Nah, ini yang kadang-kadang Bapak Ibu kita di rumah itu kan mohon maaf kadang bak mandinya kecil, buru-buru kita wudhu masuk percikannya. Ketika ada namanya air yang bernajis, air yang menajis itu kata Nabi, al-ma'u la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala ta'mihi aw launihi aw rihihi. Air yang menajis itu adalah air yang sudah berubah warna, berubah rasa, berubah sifat. Apa contohnya Pak Ustaz? Mohon maaf bangun pagi hari, Bapak Ibu mau berwudu, ketika mau berwudu tercium airnya, kok berbau? Ketika ditengok di bak mandi sudah ada mohon maaf bangkai tikus misalnya, ataupun masuk apa namanya cicak misalnya, maka air itu sudah bernajis. Yang mohon maaf yang tidak bisa kita pastikan ketika kita memakai pakaian nih Bapak Ibu. Rasanya airnya sudah bersih, rasanya tempatnya sudah bersih, ternyata pakaian kita belum suci. Kenapa? Ketika mencuci baju, ada mukena, ada sarung, ada baju koko, nampaklah celana cucu kita umur 2 tahun. Mohon maaf selesai daripada dia pakai kena kencingnya. Ketika diputar mesin cuci tadi, Bapak Ibu tidak bilas dulu, langsung aja masukkan ke dalam. Diputar dengan masukkan rinsonya, kemudian diganti airnya. Lalu pertanyaannya, sudahkah pakaian itu bersih dan suci? Pakaian itu sudah bersih, tapi mohon maaf belum suci. Kenapa Pak Ustadz? Karena sebab celana anak kita tadi. Jadi kalau misalnya ada celana anak kita yang sudah belum balik, maka dibilas dulu. Kadang itu yang terjadi Bapak Ibu, mohon maaf, kalau kita sudah 50-60 ke atas nih kan, berjalan, keluar juga sedikit. Nanti ketika mohon maaf buang hajat kena sedikit. Itu kalau bisa Bapak Ibu yang bagian dalam itu dipisahkan. Supaya apa? Menjaga kehati-hatian supaya nanti pakaiannya tidak bernajis. Yang keempat ada namanya air makruh. Apa nama air makruh ini Pak Ustaz? Air yang kena sinaran matahari. Misalnya hujan, kemudian di belakang rumah Bapak Ibu ada ember besar atau drum. Jadi drum tadi, ember besar tadi setelah hujan kena sinaran matahari sehari, 2 hari, seminggu, bahkan sebulan. Ketika Bapak Ibu mau berwudu menggunakan air yang kena sinaran matahari tadi, itu namanya air makruh. Kata Nabi, air yang makruh ini jangan dipakai. Kenapa? Fa innahu yurithul basara. Air yang kena sinaran matahari yang sudah lama kita pakai bisa menimbulkan penyakit sopak. Putih-putih tangan. Maka hati-hati Bapak Ibu kalau ada air sinaran matahari yang tidak mengalir. Itu air di rumah kami Pak Ustadz kena sinar matahari gimana? Kalau dia tiap hari berganti, itu tidak menjadi masalah. Yang jadi masalah itu seminggu, 2 minggu, kadang sampai sebulan. Maka termasuk dia air yang makruh. Nah sekarang sudah ketahui Pak Ustadz, air yang suci lagi mensucikan itu ada 6. Di antaranya air hujan, air laut, kemudian air matahari, air embun. Sekarang kita menyempurnakan wudu kita lagi. Kata Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Maka ketika kita sholat itu disuruh oleh Allah kita berwudu terlebih dahulu, basuh wajah, tangan, menyapu kepala dan kaki. Namanya wudu. Tapi Bapak Ibu, untuk mendapatkan kekhusukan, wudu ini ternyata ada 2 yang mesti harus diperhatikan. Ada namanya syarat, ada namanya rukun. Apa ini beda Pak Ustaz? Syarat itu sesuatu yang kita lakukan sebelum perbuatan. Kita siapkan sebelum melakukan perbuatan. Gimana contohnya itu Pak Ustaz? Ibu-ibu misalnya mau memasak rendang daging. Sebelum dimasak siapkan santan, siapkan daging, rempah-rempahnya. Itu namanya syarat.
Orang yang berwudu itu ada syaratnya. Pertama, dia harus orang Islam. Kalau ada orang tidak Islam berwudu, ya maka wudunya tidak sah. Yang kedua, orang yang berwudu itu harus sudah mesti mumayyiz, balik berakal. Kalau dia belum balik berakal, anak-anak kita berwudu, maka wudunya tidak sah. Tapi kami ajarkan juga Pak Ustaz, itu dalam rangka edukasi. Contoh ketiga, Bapak Ibu, terjadi di Kota Pekanbaru ini, ada Pak Haji bawa cucunya kembar dua, sholat ke masjid. Sampai di masjid dibawanya saf paling depan. Sebelum sholat, apa kata Pak pengurus? Izin Pak Haji, boleh kita letakkan cucu kita ini di saf yang belakang? Kata Pak Haji, kenapa harus diletak di belakang? Mohon maaf Pak Haji, mana tahu wudunya belum sempurna. Kata Pak Haji tadi, saya yang mewudukan cucu saya ini. Pada hakikatnya maksudnya Bapak Ibu, kalau dia belum memayis, belum balik, wudunya itu belum sah. Maka kata Nabi, kalau ada anak kita, letakkanlah safnya itu paling belakang atau paling sudut. Supaya apa? Tidak memutuskan pahala sholat jemaah. Yang ketiga, syarat orang berwudu itu tidak dalam keadaan berhadas besar. Nah, ini ada pertanyaan nih Bapak Ibu pengantin baru Pak Ustadz. Kami mohon maaf pengantin baru, pagi hari itu dingin mandi pagi Pak Ustadz. Boleh wudu aja? Tidak boleh. Mesti mandi wajib. Yang keempat ada nama syaratnya itu menggunakan air yang suci lagi mensucikan. Air yang 6 tadi. Yang kelima, orang yang berwudu itu, ini yang paling penting Bapak Ibu, tidak ada yang menghalangi sesuatu sampai ke anggota wudu. Maksudnya apa? Ketika kita berwudu itu Bapak Ibu tidak boleh ada yang menghalangi anggota wudu kita ini sampai air. Mohon maaf, kadang bapak-bapak yang aktivitasnya bertukang, ngecat rumah sebelum wudu, pastikan catnya itu tidak menempel ke kulit. Ibu-ibu mohon maaf ketika ada tangannya luka kemudian dibalut, maka harus dibuka supaya tidak ada yang menghalangi air sampai ke anggota wudu. Kalau kata dokter, Pak Ustadz, tidak boleh kami menyentuh air, maka itu namanya darurat. Kalau darurat boleh kita tidak berwudu, bertayamum saja. Yang jadi masalah itu, ini maaf nih Bapak Ibu, ibu-ibu, kadang ketika berwudu itu tak sampai airnya ke kulit. Kenapa Pak Ustaz? Karena mohon maaf terlalu tebalnya makeup. Nah, jadi kan kadang-kadang pergi undangan, berangkat dari Marsan jam 11. Undangannya mana Pak Ustaz? Di Bangkok, Bangkinang Kuah. Sampai di Bangkinang, kata bapak, Bu, sholat kita dulu. Dalam hati ibu, tidak tentu bapak, kalau setengah jam tadi awak pakai makeup katanya. Jadi dalam hati yang kesal, bapak sholat, ibu pun sholat. Karena takut bedaknya hilang, ambil air tadi, diusap-usapnya wajah. Maka wudhunya tidak sah. Termasuk daripada terhalangnya air sampai di kulit. Jadi mana caranya Pak Ustadz? Kalau bisa sebelum bermakeup itu, berwudhulah dulu. Setelah syarat kita ketahui, masuklah rukun. Apa rukun daripada wudhu itu Pak Ustadz? Rukun itu apa Pak Ustaz? Wudu itu, rukun itu adalah sesuatu yang kita lakukan setelah perbuatan. Dah siap semuanya, kita lakukanlah perbuatan itu. Pertama, rukun wudu itu adalah niat. Nawaitu wudu'a li raf'il hadathi asghari lillahi ta'ala. Sengaja aku berwudu menghilangkan hadas kecil. Ingat Bapak Ibu, menghilangkan hadas kecil karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kata Allah, fausilu wujuhakum, basuhlah daripada wajah. Ini yang penting. Mana batas wajah itu Pak Ustaz? Kalau dia di atas tempat tumbuh rambut kita Bapak Ibu. Makanya ibu-ibu kalau berwudu memang tempat wudunya itu tertutup. Kenapa? Mohon maaf, buka jilbab. Kalau di bawah dagu kita, sebagian pendapat perempuan sampai di tengah-tengah, karena di sini masih aurat.
Kalau kiri kanan Pak Ustadz, tempat benjolan telinga kanan, kanan dan kiri. 4 sisi ini masih harus basah kena air. Maka ketika berwudu itu Bapak Ibu ambil air, pastikan 4 sisi ini semuanya terbasahkan oleh air. Oh Pak Ustadz, sebagian apa-apa kami kau Pak Ustadz, bagian kepala depan kau lah hilang rambut ibu Ustadz. Kadang ada yuk, bapak-bapak kan kepalanya dah hilang rambut. Itu hilang rambut Bapak Ibu karena memikirkan ibu tuh. Kenapa Pak Ustadz? Memikirkan belanja. Jadi gimana? Tetaplah dibasuh sampai di mana dahulu rambutnya tuh tumbuh. Yang ketiga, kata Allah, wa aydiyakum ilal marafiq, basuhlah tangan sampai siku-siku. Bisa jadi dari ujung tangan sampai siku-siku atau dari siku-siku sampai ujung tangan. Pendapat Imam Syafi'i dari ujung siku-siku sampai ujung tangan. Supaya apa? Supaya pasti air sampai ke siku-siku kita. Atau dilebihkan juga boleh. Kanan dan kiri. Yang keempat rukunnya menyapu daripada kepala. Wamsahu biru'usikum. Kalau di sini bahasanya Bapak Ibu wamsahu, menyapu saja. Jadi beda antara membasuh dengan menyapu. Membasuh itu memang dipastikan basah semuanya. Kalau disapu itu asal basah saja. Jadi ketika menyapu kepala ini ada 2 cara. Ambil air, basahkan rambut 1, 2, 3. Sudah cukup. Kalau misalnya ambil air dari kepala ujung sampai ke belakang langsung ke telinga juga boleh. Tergantung kita yang mana. Mau membasahkan semua atau yang sedikit saja boleh. Yang kelima, kata Allah, wa arjulakum ilal ka'bain. Kita membasuh daripada kaki kita sampai mata kaki. Maka ketika membasuh kaki itu Bapak Ibu, kita pastikan selah-selah kaki, di bawah kaki itu basah. Sebagian tempat masjid itu ada tempat duduknya. Supaya nanti, kalau kita sampai Mekah Madinah itu, rata-rata tempat wudhunya ada tempat duduk. Supaya kita duduk, kemudian kita bisa untuk mengusap kaki kita. Yang keenam adalah tertib. Tertib dalam artian dahulu didahulukan, dikemudiankan. Jangan nanti setelah berniat basuhnya tangan. Setelah itu sapunya kepala. Tidak. Berniat wajah, tangan, kemudian menyapu kepala dan kaki. Ini dari cara Bapak Ibu yang dirahmati Allah mengulang-ulang kaji untuk menyempurnakan wudu. Sedikit lagi Bapak Ibu. Ada beberapa hal sunnah-sunnah ketika berwudu. Ketika berwudu itu Bapak Ibu kita disunahkan pertama membaca bismillah. Kullu amrin zibalin walam yubda bi bismillah fahuwa qata. Apapun perbuatan kita kalau tidak dimulai dengan wudu dengan bismillah terputuslah amalnya. Kedua, ketika kita berwudu itu disunahkan kita membasuh dulu pergelangan tangan. Kenapa? Karena mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita bangun subuh hari, tangan kita ini tidak tahu di mana singgahnya. Boleh jadi bernajis, tentu kita basuh dulu pergelangan tangan. Kemudian yang ketiga sunnah wudu itu berkumur-kumur. Ketika kita berwudu, sebelum berwudu itu Bapak Ibu disunahkan kita berkumur-kumur. Ataupun kalau Nabi bahasanya itu bersiwak. Makanya Bapak Ibu kalau bisa kita sebelum sholat itu menggosok gigi. Kenapa Pak Ustadz? Tahu tadi malam tadi makan durian runtuh. Ketika angkat takbir, Allahu Akbar. Apa kata kawan sebelah? Bau durian kawan nih. Yang keempat sudah wudu itu memasukkan air ke dalam hidung. Jadi Bapak Ibu, sunnahnya sebelum kita wudu itu masukkan air dalam hidung, kemudian disemburkan. Salah satu tempat yang disukai syaitan adalah hidung kita nih Bapak Ibu. Jadi makanya disunnahkan oleh Nabi ketika sebelum wudu itu masukkan air dalam hidung. Supaya apa?
supaya pencernaan kita bernapas mudah. Kemudian salah satu juga sunnah daripada wudu itu nyilang tangan kanan dan kiri. Jadi Bapak Ibu ketika kita wudu itu disilang-silangi tangan kanan dan kiri. Termasuk juga dahulukan tangan kanan dan kiri. Jangan nanti kita ke wudu ada dulukannya sebelah kiri daripada kanan, tidak boleh. Kemudian Bapak Ibu, ada yang penting ketika berwudu itu jangan lagi banyak bercakap-cakap. Jadi ternyata Bapak Ibu ketika wudu itu kita disunahkan diam. Itu yang jadi masalah ketika wudu. Apa kabar Pak RT? Tidak dijawab sama Pak RT. Mak sombong Pak RT itu nampaknya. Sebenarnya sunnah wudu itu kita diam. Kenapa Pak Ustadz? Ketika dibasuh tangan keluarlah dosa tangan. Dibasuh wajah dosa wajah keluar. Dan begitu seterusnya. Kemudian ini yang paling penting juga Bapak Ibu, sunnah daripada wudu itu menjaga supaya percikan air wudu itu tidak kena lagi kepada anggota wudu. Jadi kita wudu Bapak, hati-hati, percikan wudu itu jangan lagi kena tangan, jangan lagi kena kaki, bisa jadi nanti dia kotor lagi. Kemudian apalagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika berwudu itu usahakan jangan minta tolong. Ini sunnahnya ya Bapak Ibu ya. Maksudnya apa? Ketika berwudu itu cukuplah kita sendiri saja. Kemudian terakhir membaca doa asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Ini poin pertama Bapak Ibu untuk mendapatkan salat yang khusyuk, menyempurnakan wudu, kemudian tempat wudu dan juga pakaian. Karena bis ibu-ibu sudah datang, kita tutup pengajian kita lagi. Karena ibu-ibu pagi-pagi ini pergi tamasya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf lahir batin Bapak Ibu atas kekurangan dan kehilafan, dan kami sudahi wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.